Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asatiz, para hujjaj, mobil khusus Jamaah Masjid Agung Al-Ittihad yang dimuliakan Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah sehingga bisa pada hari ini insyaallah kita melaksanakan salat zuhur berjamaah bersama-sama sesaat lagi. Ini semua merupakan karunia Allah. Tidak semua orang bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid. Mudah-mudahan kita diberikan pahala dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah kita sholat zuhur berjamaah akan diisi tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ad-Da'i ilallah Bapak Kiai Haji Muhammad Yasin, sarjana pendidikan Islam. Beliau adalah penyuluh agama Kecamatan Pinang, ya Pak? Priuk, ya. Penyuluh agama KUA Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Nanti beliau akan menyampaikan tema bahagia panggilan Allah, gitu ya. Bahagia panggilan Allah berupa sholat, kemudian haji, dan yang ketiga kematian. Nah, 3 persoalan ini akan beliau kupas secara tuntas ya, di hadapan kita sekalian. Namun demikian juga kita simak secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kemudian selanjutnya ketika kita sedang melaksanakan sholat zuhur, kami menghimbau dengan sangat bagi pengguna ponsel, HP, seluler untuk dinonaktifkan ketika melaksanakan sholat zuhur berjamaah, atau dirubah nada deringnya menjadi nada dering silent sehingga sholat berjamaah ini tampak khusyuk dan nikmat kita jalani. Demikian maklumat yang dapat kami sampaikan dari bidang imarah. Mohon maaf billahi fisabilil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Istaqimu wa'tadilu taqarabu wasuddul halal. Allahu Akbar.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار السالم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا للسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antal alimul hakim wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir yafqahu qawli. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. La quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi adili mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para asatid, para sepuh, para hujaj, jamaah Masjid Agung Al-Ittihad yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk memenuhi panggilannya, yaitu melaksanakan sholat zuhur. Yang ini tidak terlepas dari nikmat, selain nikmat sehat walafiat, juga nikmat iman dan Islam.
Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada baginda tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana wa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikut-pengikutnya, tabi'in sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita semua diaku umat oleh beliau dan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumul kiamah. Baik para hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Tema yang akan saya bawakan pada siang hari ini adalah memenuhi bahagia, memenuhi panggilan Allah. Ketika kita dipanggil oleh atasan kita dalam hal pekerjaan, apalagi yang urusannya akan bisa menaikkan level atau menaikkan istilahnya gaji, tiba-tiba dipanggil sama atasan, itu luar biasa bahagianya. Disiapkan segalanya, bahkan di dalam style berpakaian pun dia akan mengusahakan yang sebaik mungkin karena dipanggil sama atasan, memenuhi panggilan atasan, bahagia. Nah, maka pada kesempatan ini seumur hidup kita sebagai manusia itu ada 3 panggilan dari Allah. Bagaimana menghadapi panggilan itu terlepas dari masing-masing bahagia atau tidak. Ketika dipanggil mendapat panggilan dari Allah bahagia, berarti itu adalah puncak ketaatannya kepada Allah. Tapi kalau tidak merasakan bahagia, kadang-kadang panggilan itu hanya sekedar dianggap angin lalu. Maka panggilan yang pertama yaitu panggilan Allah azan. Kali bahkan setelah kita usia akil baligh ini kita sering dipanggil. Karena dalam 1 hari 1 malam itu 24 jam 5 kali panggilan. Yang manggil langsung Allah. Ada kedua panggilan Allah, ada yang sudah memenuhi panggilan ini, ada yang belum. Bahkan ada yang berkali-kali ketika dipanggil oleh Allah. Yang ketiga ada panggilan Allah yang hanya sekali. Hanya sekali, tidak diulang-ulang. Yaitu yang disebut kematian. Poin pertama, kita semua sudah dipanggil oleh Allah. Yaitu panggilan Allah melalui azan sehari semalam 5 kali, yaitu panggilan sholat. Ketika azan berkumandang, bahagiakah hati kita? Saya yakin ketika kita meyakinkan bahwa yang manggil adalah Allah yang menciptakan alam semesta, akan bahagia dipanggil dengan melalui azan, melaksanakan sholat. Kebahagiaan itu adalah puncak kebahagiaan. Karena bisa memenuhi panggilan Sang Maha Pencipta. Dan dalam 24 jam, 5 kali. Kaitannya dengan kewajiban sholat sehari semalam 5 kali. Kenapa kok 5 kali? Dan waktunya itu tidak tertib, artinya dalam sekian waktu, tapi waktunya panggilan ini dipisah-pisah, ada jeda, ada jarak. Subuh dipanggil dengan azan subuh, dari subuh ini ke zuhur ada berapa jam, dari zuhur ke asar ada jedanya berapa jam, dari asar ke maghrib ada jedanya, dari maghrib ke isya ada jedanya, dan dari isya paling lama ke subuh itu panggilan Allah ada jedanya. Kenapa? Karena manusia diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang diberikan akal dan syahwat. Terkadang manusia bisa saja berbuat salah dan terpleset daripada kesalahan. Bisa saja manusia selalu berbuat baik. Yang namanya manusia tentu ada benarnya, ada salahnya.
5 kali dipanggil oleh Allah menghadap Allah dalam sholat, 17 rakaat jumlahnya. Kenapa 17 rakaat? Disesuaikan dengan produktivitas manusia. Biasanya manusia ini masa-masa produktivitasnya itu dalam sehari semalam 24 jam hanya 17 jam. 12 jam dari jam 6 sampai jam 6 siang. Tambah lagi 3 jam sebelum Isya. Berarti 12 tambah 3 sudah 15 jam. Kemudian 2 jam sebelum terbit matahari. Berarti ini sudah 17 jam. Kenapa 17 jam? Produktif manusia. Dan sholat 17 rakaat dipanggil dalam 5 kali panggilan. Panggilan Allah yang pertama azan. Karena dalam 1 jam yang kita hadapi, yang kita alami, belum tentu kita sebagai manusia selalu benar. Kadang-kadang dalam 1 jam ada kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang tidak terasa kita lakukan. Dengan 1 rakaat, maka dosa-dosa itu akan dihapus oleh Allah. Menjadi kifarat dosa. 17 rakaat, 17 jam. Dalam 17 jam, produktivitas kita belum tentu dalam setiap 1 jamnya kita selalu benar. Kadang-kadang ada perbuatan yang salah atau dosa. Dan dosa perbuatan salah itu, dosa-dosa kecil yang gak kerasa, akan terhapus, akan dihapus 1 rakaat dalam sholat. Maka 17 jam, 17 rakaat. Oleh Allah oleh azan untuk melaksanakan sholat sangat bahagia. Setidaknya langkah-langkah kita akan menjadi kifarat dosa kita. Nah kalau kagak sholat 17 sholat kagak, dosa dilakukan terus, lama-lama numpuk sholat itu dosanya. Dosanya numpuk. Alhamdulillah ketika dikasih sama Allah dia husnul khotimah, tobat pada akhirnya. Coba kalau nggak dikasih sama Allah, semakin banyak dosa yang numpuk, semakin hitam nih hati kita, semakin sulit untuk kita melaksanakan taat. Maka ada jalan kita diampuni dosa kita, dosa-dosa kecil yang banyak yang kita sadari tidak sadari dengan 1 rakaat di dalam sholat. 17 jam, 17 rakaat panggilan Allah yang pertama azan, kita menunaikan sholat 5 kali dalam sehari semalam. Bahagia setelah sholat, kita bahagia. Di kerjaan mumet, di kerjaan banyak masalah, jeda dulu kata Allah, laporan dulu sama saya, sama gua kata Allah gitu. Nih sholat, curhat ke Allah. Habis sholat wudhu, tenang, enak, kerja lagi. Laporan lagi, kerja lagi. Istirahat tidur, laporan, kerja lagi. Kemudian gitu terus. Dan ini supaya apa? Antara komunikasi kita dengan Sang Maha Pencipta minimalnya 5 kali dalam sehari semalam dalam bentuk sholat. Maka Allah sangat sayang kepada hambanya, dipanggil kita untuk menunaikan sholat panggilan yang pertama. Mudah-mudahan ketika dipanggil azan kita sholat, kita bahagia hati kita. Mudah-mudahan tanda iman kita masih ada, masih meningkat. Tapi kalau kita sudah tidak bahagia, bahkan membiarkan begitu saja, mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu. Yang kedua panggilan Allah adalah panggilan umroh dan haji. Ini ada yang sudah melaksanakan, ada yang sudah dipanggil, ada yang belum, bahkan berkali-kali. Karena haji dan umroh kewajiban umat Islam seumur hidup sekali. Panggilan haji dan umroh. Bahagia ketika dipanggil untuk haji dan umroh. Siapa yang gak bahagia? Daerah-daerah kampung begitu bahagianya, yang repot yang nganternya. Yang pergi hajinya itu cuma 1-2 orang, tapi yang nganternya 1 kampung. Begitu bahagianya. Orang lain saja bahagia, apalagi yang dipanggil bisa ke sana. Jangankan haji, umroh. Dari Bogor kalau umroh nganterin jamaahnya umroh, yang umroh 1 orang, 1 bis dia. Begitu bahagianya. Mudah-mudahan kita selalu dipanggil ini. Bisa berkali-kali ziarah ke kota Mekah, Madinah. Mekah dan Madinah, bisa haji dan bisa umroh. Bahagia sekali Pak. Kebahagiaan yang luar biasa. Nangis kita bisa melihat Ka'bah langsung.
nangis kita, bisa sholat di Masjidil Haram, bisa ziarah ke makam Rasul langsung, assalamualaikum ya Rasulullah, mulia, bahagia, dipanggil oleh Allah. Itu panggilan yang kedua. Panggilan yang ketiga, yang terakhir, sebagai closing daripada tausiah pada siang hari ini, adalah panggilan yang seumur hidup kita satu kali. Dan saat ini kita belum mengalaminya. Mudah-mudahan kita panjang umur. Karena panggilan yang ketiga adalah panggilan Allah, bunyi speaker di masjid-masjid, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang, si Anu bin si Anu. Itu panggilan Allah yang terakhir dan seumur hidup manusia satu kali, yaitu panggilan Allah kematian. Kita berharap mudah-mudahan husnul khotimah. Dan langkah kita ke sini, sholat berjamaah, dengarkan tausiah, nasihat agama, kita berbuat baik, sedekah dan lainnya aktivitas, mudah-mudahan menjadi jembatan emas sababiyah kita mudah dalam meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Ketika dipanggil oleh Allah, panggilan yang terakhir kematian, kita ada dalam husnul khotimah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa kita. Itu saja pada siang hari ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan dalam 3 panggilan Allah ini kita menghadapinya bahagia dan menjadi suatu kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan kehilafannya. Sekali lagi, moga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.